Jadi WHO, saya mau sedikit ya, WHO mencatat terdapat 18 juta kasus positif virus pandemi selama sepekan, seminggu ya, ketika varian Omicron melanda dunia. Ini diambil dari Republika tanggal 19 Januari dan itu diambil dari website WHO sebenarnya ya. Nah, apa sih Omicron seperti yang minggu lalu kita sudah bahas? Varian Omicron ini merupakan mutasi jenis yang terakhir yang masuk ke dalam varian of concern dari WHO, ya, diartikan sebagai varian yang mengkhawatirkan sehingga menyebabkan peningkatan penularan virus ini memang cukup dahsyat ya Bapak Ibu ya, cukup dahsyat dan cukup merepotkan sebenarnya. Itu karena ya semakin hari dia semakin susah untuk dikontrol kasusnya ya. Nah, pertama kali ini di Afrika Selatan ya tahun lalu tanggal 27-28 November dimasukkan ke dalam varian of concern. Sebenarnya pada tanggal 9 November mereka sudah mendapatkan sampel dari orang pertama yang dideklar bahwa ada jenis varian Omicron. Di Indonesia tanggal 16 Desember ya 2021 itu salah satu yang membersihkan kamar untuk isolasi mandiri dari luar negeri di Wisma Atlet Indonesia Jakarta ya. Itu dia kena dari sana, jadi warga negara Indonesia yang tiba dari Nigeria pada 27 November lalu. Ya, itu kasus pertama yang dilaporkan kita, yang kemudian meningkatnya setiap hari ini saya catat ya, dari 16 Desember itu 1, 18 Desember itu 3, 22 Desember jadi 5, 26 Desember jadi 46. Kemudian tanggal 28 Desember itu terjadi transmisi lokal antara penduduk Indonesia dengan penduduk Indonesia sendiri, ya, tanggal 28 Desember dilaporkan, 30 Desember itu 47, 31 Desember 68, 1 Januari sudah 136, 2 Januari 138, kemarin 14 Januari 572, ya, dan terakhir dilaporkan pada tanggal 20 malam itu sudah mencapai 1078 kasus dan tidak menutup kemungkinan karena kemampuan si varian Omicron ini infeksius, mudah menginfeksi orang lain, ya, 5 kali lebih kuat dari Delta, sehingga dia tidak menutup kemungkinan lebih mudah dan lebih banyak lagi yang kena. Ya. Nah, walaupun ini bedanya ya, Delta itu B1617.2, yang Omicron itu 11529. Walaupun varian Omicron ini telah terdeteksi di Indonesia, ya, kesehariannya ya, tapi varian Delta ini masih mendominasi Bapak Ibu. Jadi jangan lupa kita takut dengan Omicron ya, tapi Deltanya juga masih berkeliaran dan itu yang jangan sampai kita lupakan bahwa kondisi Delta itu masih lebih banyak dan seperti kita ketahui Delta sendiri kan Bapak Ibu sudah melihat bagaimana lonjakan gelombang Delta itu pada waktu Mei Juni 2021 mencari rumah sakit IGD susahnya minta ampun ya seperti itu. Nah, sekarang dengan berbagai fenomena kendornya protokol kesehatan, kita suka abai tidak menjalankan kembali atau mungkin merenggangkan ya karena alasan bahwa sudah mall sudah buka, bioskop dan lain-lain sudah buka, jadi seakan-akan sepertinya sudah oke. Nah, saya boleh ulas sedikit tentang Delta ya dan Omicron ini. Jadi Omicron pertama kali Afrika Selatan, Delta itu dari India ya. Omicron mengalami lebih dari 30 kondisi mutasi di cangkang proteinnya ya. Sedangkan Delta itu memiliki lebih dari 10 mutasi. Ya. Omicron itu 70 kali lebih menular daripada varian Delta kira-kira. Kemudian tingkat keparahan Omicron cenderung lebih rendah sebenarnya dari data statistik. Ya, seperti yang minggu lalu saya sudah katakan ke Bapak Ibu juga bahwa kalau mau diteliti ya kita masih menunggu data lebih banyak lagi gitu ya tentang tingkat keparahan, perilaku dan kondisi mematikan dari Omicron tersebut ya. Nah, gejala Omicron itu relatif agak sedikit berbeda dengan deltanya ya. Jadi mungkin demam itu lebih ringan. Kalau delta
biasanya kan Bapak Ibu tahu sampai 39, kadang ada yang sampai 40. Nah, di Omikron itu enggak semata-mata yang menonjol itu demamnya, Bapak Ibu. Walaupun dia sama-sama virus, tapi enggak selalu dan tidak dominan tentang demamnya. Jadi keluhannya biasanya gatal tenggorokan ya dan tidak sampai nyeri. Sedangkan Delta demam tinggi, hilang penciuman, lidah tidak ada rasa ya dan tenggorokannya itu rasa perih. Ya, nanti kita bisa dengar dari testimoni yang sudah kita siapkan nanti ada ya. Nah, Omikron itu flu dan batuk, tapi tidak terlalu dominan. Kelelahan ini yang agak banyak. Jadi dibilangnya sangat-sangat nyeri-nyeri di otot dan kelelahan berlebih lah, tidak seperti biasanya. Bersin-bersin ada beberapa kasus memang karena dia flu, bersin, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam. Nah, dari 6 ini sakit tenggorokan dan demam itu belakangan untuk Omikron, jadi nggak terlalu dominan. Ya. Nah, dibandingkan dengan Delta, Omikron tuh lebih cepat menginfeksi dan lebih cepat masuk ke jaringan-jaringan kecil dari paru-paru, cabang-cabang ya. Nah, kemudian dapat melakukan infeksi ulang pada orang-orang yang sudah terinfeksi varian Delta. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau sudah pernah sakit, oh saya sudah pernah waktu itu dokter Delta atau misalkan Alpha Beta gitu ya. Dengan adanya Omikron bisa kena lagi ya. Atau orang-orang yang sudah divaksinasi pun masih kemungkinan bisa terkena ya, masih diingat ya. Nah, jadi Omikron ini berbeda ya dengan varian lainnya. Jadi gejala orang yang terinfeksi terlihat setelah 5 hari ya, bahkan sampai 14 hari. Terkadang tanpa gejala banyaknya. Jadi kita nggak tahu, terpapar ya. Nah, ini sampai detik ini juga masih berjalan terus mengenai penelitian ya. Studi mencatat bahwa Omikron itu memang lebih menginfeksi tenggorokan daripada paru-paru. Jadi di tenggorokan dia ngumpul lebih banyak, makanya lebih mudah. Kalau paru-paru dia masuknya sampai ke bawah, saluran napas bawah. Jadi agak lebih sulit, tapi begitu kena sampai ke saluran napas bawah, biasanya yaitu sampai oksigennya juga turun drastis. Ya. Nah, Omikron ini bisa dideteksi melalui tes genome sequence yang dapat dilakukan jika ada gejala awal. Seperti diketahui ya, kalau CT value rendah, gen S, target value SGTF itu memiliki target gen S ya dari PCR biasanya. Nah, biasanya target S-nya negatif. Nah, ini biasanya buat pengetahuan umum aja, nice to know ya, bahwa ceritanya seperti ini. Walaupun city value juga memang tidak bisa kita jadikan patokan. Jadi memang dari antigen bisa dideteksi, ada penelitiannya, dari Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan, dari Australia juga ya sudah memberikan bahwa antigen bisa mendeteksi, hanya saja lebih kuat lagi superior dengan PCR. PCR kita mau mengetahui ini jenisnya apa, mesti whole genome sequence ya. Nah, dalam mencegah naiknya kasus ya, pemerintah memperketat PPKM, membatasi perjalanan luar negeri. Sebenarnya kita sendiri kan nggak ada nih di kita sebenarnya, tapi pelaku perjalanan, baik perjalanan dinas ke luar negeri dan lain-lain, itu membawa pulang oleh-oleh virus Omikron sebenarnya. Kemudian yang jadinya transmisinya dari internasional, dari luar, import, sehingga sekarang transmisinya sudah lokal di antara kita, penduduk kita sendiri ya. Makanya evaluasinya PPKM itu per minggu. Kalau memang dia sudah turun ya kita harus bisa merelaksasi, tapi begitu naik ya harus tarik rem lebih cepat gitu ya. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kepatuhan masyarakat pun diperlukan dalam mengantisipasi penularan varian Omikron. Kenapa? Karena terbukti kita lebih baik mencegah, jelas. Jadi disiplin menerapkan protokol kesehatan ya, ini utama ya. Jadi mungkin protokol 5M itu
harus dilaksanakan, karena itu nggak bisa pemerintah yang pakai masker, Bapak Ibu, kita sendiri. Nggak bisa pemerintah yang cuci tangan, ya kita sendiri. Jadi ada bagian kita yang memang harus kita lakukan, disiplin menerapkan protokol kesehatan, ya. Kemudian menjalankan vaksinasi. Vaksinasi ini kita secara aktif mengambil bagian menerima vaksinasi. Pemerintah menyiapkan vaksinnya dan tempat vaksinasinya, ya. Kemudian mengurangi mobilitas, kita sama-sama, pemerintah melarang juga, kita juga mengurangi perpindahan yang terlalu cepat, ya. Kemudian anjuran tidak berpergian ke luar negeri. Ini juga kemarin saya sudah baca, sudah ada anjurannya, ya. Tidak ada urusan mendesak dan lain-lain. Ya memang bosan, tapi kita harus bisa mengendalikan nafsu kita juga untuk pergi ke luar negeri untuk sementara, dalam jangka waktu mungkin ya saya nggak bisa patokin berapa, 5 tahun mungkin, ya. Kemudian yang menjadi patokan utama kita adalah menerapkan gaya hidup sehat, ya. Jadi jangan karena kita di rumah saja atau aktivitas kita jadi sedikit, maka kita tidak menjaga daya tahan tubuh, imunitas, makan kita tidak terkontrol. Wah, makin makin bahaya. Mungkin terhindar dari virus pandemi, tapi penyakit lain nongol, ya. Jangan, kita sama-sama jaga, ayo, ya. Jadi memperkuat imunitas tubuh itu dapat meningkatkan pencegahan infeksi virus yang sekarang bisa bisa mengancam kita, ya. Jadi gaya hidup sehat, konsumsi asupan mengandung vitamin dan antioksidan. Jadi kalau kita segar, sehat, bugar itu untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu, bukan buat orang lain. Paling tidak diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu yang penting. Konsumsi asupan antioksidan, ya, membantu meningkatkan imunitas tubuh karena mampu melindungi organ-organ. Nih tiap minggu kita bahas mengenai ini. Jadi antioksidan itu memang tidak terlihat barangnya, Bapak Ibu, ya. Tidak terlihat, terus kalau kita konsumsi nggak kerasa dan lain-lain. Banyak. Bahkan mungkin antioksidan yang tablet itu banyak di luaran, suplemen dan lain-lain, ya. Kenapa sih perlu? Dalam 20 tahun terakhir, antioksidan itu memang penting sekali, gitu, ya. Mampu melindungi organ tubuh dari serangan radikal bebas. Nggak kelihatan, nggak kerasa sampai akhirnya Bapak Ibu mengeluh itu ketika badannya udah rusak, mulai ada keluhan. Baru kita tahu, oh ternyata sudah terganggu, gitu, ya. Jadi dengan adanya infeksi virus, pandemi, dengan adanya infeksi bakteri, contoh misalkan, ya, katakanlah kalau bosan kita ngobrol mengenai virus COVID, kuman-kuman bakteri tuberkulosis yang setiap hari ada di kita. Kita kan memang jelas setiap hari ada, ya. Itu juga bisa terhindar kita kalau daya tahan tubuh kita, ya. Kemudian pemberian dengan cara mengambil hidrogen sebagai sumber antioksidan kita, ya. Secara teori, antioksidan tadi akan menetralisir radikal bebas, ya, yang sudah sering saya katakan. Nah, tapi antioksidan yang kita dapatkan ini bukan dari tablet. Contoh misalkan saya bilang apa ya, dikira promosi, koenzim Q10 deh misalkan. Emang satu hari Bapak Ibu bisa makan lebih dari 3 tablet? Biasanya minumnya 1 kali 1. Ya kan? Ada batasnya. Kenapa? Tetap itu bahan kimia dan ada takaran dosis maksimum yang harus ditaati supaya sisa-sisa metabolitnya bisa dibuang lewat ginjal. Ya dong. Tapi kalau kita mengambil sebagai sumber antioksidan itu berupa hidrogen yang berkaitan dengan air, siapa yang nggak butuh minum sekalian dengan kita minum air ini punya hidrogen terlarut, bisa digunakan dengan cara diminum atau dengan cara inhalasi. Nah itu punya potensi sebagai antioksidan, anti-inflamasi, anti peradangan, anti apoptosis jaringan hingga organ tubuh. Gitu.
tablet saya rasa sih mungkin LWG Pak Leo nggak bawa lagi ke Indonesia ya, semua orang sudah tahu kok, banyak sekali. Tapi yang sumber seperti ini kok bagus gitu. Dan mungkin masih banyak yang bertanya, jadi kalau dalam satu hari saya pakai berapa kali? Kalau tablet kan misalnya 1 kali sehari. Ini enggak. Kenapa? Dia hidrogen yang terlarut di dalam air. Jadi selama Bapak Ibu masih kuat minum, ya silakan minum. Gitu. Selama masih ada waktu untuk inhalasi, ya silakan inhalasi. Boleh. Gitu. Ya, jadi dosis maksimum nggak ada Bapak Ibu. Ya, karena ya air masa kita mau batasin penggunaan air. Nah, ketika kita mengkonsumsi air itu ada kandungan hidrogennya, gitu ya. Nah, air hidrogen, air yang berikatan dengan gas hidrogen. Jadi gas hidrogennya itu terlarut, makanya bisa diukur Bapak Ibu. Bisa diukur dengan alat sendiri untuk menentukan berapa sih kadar hidrogen itu di dalam air ya setelah di-generate dengan tumbler sakti ini katanya ya gitu ya. Jadi molekul hidrogen tidak berbau, tidak ada warnanya, Bapak Ibu tidak bisa lihat ya, molekulnya sangat kecil, bisa nyelip ke dalam sel dengan gampang dan mudah, dan mampu meningkatkan daya kerja sel. Jadi kalau selnya agak mogok-mogok sedikit, Bapak Ibu berikan hidrogen, sumber antioksidan, sumber antiinflamasi, si sel tadi kembali kerja secara optimal. Berikut Bapak Ibu memang perlu air di dalam tubuh kan, gitu. Jadi itu juga merehidrasi sel-sel Bapak Ibu supaya lebih mudah bekerja, ya. Nah ini dari jurnal Molecular Hydrogen Institute, keunggulannya katanya salah satunya adalah memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi yang tadi sudah saya ceritakan, anti apoptosis ya, memiliki potensi terapeutik, pengobatan untuk pemulihan lebih dari 170 macam penyakit. Ya, lebih dari 1.000 penelitian dan artikel ilmiah. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu atau bingung, coba lihat ini slide ini. Itu ada website, boleh diketik langsung Molecular Hydrogen Institute. Bapak Ibu lihat, baca. Banyak sekali di situ, ribuan penelitian ya. Nah, ini contohnya salah satu keunggulannya air hidrogen ketika dilakukan penelitian terhadap pasien-pasien pandemi, Bapak Ibu. Jadi pasien-pasien pandemi ini di-challenge dengan mengkonsumsi si hidrogen ini, ya. Jadi Tyler Baron ini diminta untuk melakukan penelitian. Jadi ketika pasien-pasien positif COVID, kemudian digunakan bersamaan supporting untuk memperbaiki fungsi paru-paru. Ya. Apa katanya? Apa katanya? Jadi ada perbedaan ketika diberikan hidrogen, kenapa proses peradangan di paru dan penyembuhannya, kemudian perbaikan tukar-menukar gas di dalam paru-paru kita jauh lebih cepat ketimbang yang tidak diberikan hidrogen. Ini bukan saya yang bilang, tapi penelitian. Ya, ini sudah dilaporkan pada penelitian Juni 2020. Sekarang udah 2022. Hampir ketinggalan ya, Juni ini 22 tahun. Ya, sudah ada penelitiannya. Terus manfaatnya apa? Untuk membantu mencegah infeksi virus pandemi ini, hidrogen tadi. Kita gunakan dengan cara dihirup inhalasi, ya, memiliki efek yang sama ya, antiinflamasi, antioksidan, anti apoptosis, mengurangi melawan stres oksidatif, radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, meringankan gejala influenza karena daerah saluran pernapasan atas sampai bawah kita itu kan peradangan. Begitu diberikan anti peradangan ya akan cepat membaik. Ya, begitu juga hidrogen yang antiinflamasi di dalam tubuh kita. Jadi ada mungkin antiinflamasi kita sedikit, tak banyak, dan kurang agresif. Begitu diberikan antiinflamasi tambahan, maka akan membantu ya, antiinflamasi, antioksidan juga. Jadi sistem kekebalan tubuh itu akan terpancing, terbentuk
dan bekerja secara optimal. Ya, ini air hidrogen memiliki antioksidan dan antiinflamasi untuk pemulihan paru-paru. Pemulihan paru-paru, baik itu yang karena infeksi atau cedera jaringan paru akibat dan lain-lain, ya bisa saja karena benturan dan lain-lain. Ya, kemudian dia memulihkan sistem pertahanan tubuh itu dari jurnal Biomedical Research 2017 sudah dilaporkan. Kemudian secara ilmiah dilaporkan membantu pemulihan pasien pandemi yang tadi saya sudah katakan, ya. Ini 2020 mereka sudah laporkan. Jadi begitu Bapak Ibu tahu, ingat kembali apa sih sitokin storm yang lalu, badai sitokin. Itu memang antibodi kita menyerang sel-sel tubuh kita sendiri karena tadi sangat heboh sekali kondisi peradangan yang terjadi di dalam paru-paru kita, sehingga Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau lihat di medsos dan lain-lain orang cerita gitu ya, paru bisa putih semua kanan dengan kiri. Itu karena proses peradangan yang menimbulkan sitokin storm tadi. Paru ya rusak gitu ya. Nah, dengan menggunakan antioksidan dan antiinflamasi dosis tinggi tanpa efek samping, maka kerusakan yang disebabkan oleh sitokin storm tadi bisa diredakan dengan cepat, bisa diatasi lebih baik, sehingga kerusakan di dalam paru-paru tidak terjadi, ya. Nah ini, ya, jadi efeknya salah satunya ya antioksidan selektif untuk menangkap radikal-radikal bebas yang akan merusak sel-sel tubuh kita. Kemudian anti apoptosis, ya, kematian yang belum diperlukan. Anti peradangan pada terapi hidrogen juga dapat menjadi terapi adjuvan baru, ya. Jadi terapi tambahan baru yang menjanjikan dan efektif. Ya Bapak Ibu bisa lihat ceritanya bagaimana. Tumbler ukuran berapa, bisa diminum, bisa di inhalasi, ya, bisa dibawa kemana-mana, dicas, kapan kita perlu, lagi ada waktu bisa digunakan. Ya, ini dengan cara diminum hampir sama. Jadi ada dua cara, yang pertama diminum, yang kedua dihirup. Ya, ya. Yang diminum masuk ke dalam tubuh itu dari saluran pencernaan, sama nanti diserap ke dalam saluran pencernaan, diserap ke dalam pembuluh darah, akan didistribusikan ke seluruh tubuh lewat pompa jantung, nanti akan bisa digunakan oleh sel-sel tubuh kita, ya, karena dia memang sangat ringan dan mudah didistribusikan. Terus kalau diminum seperti itu, kalau dihirup seperti apa? Diinhalasi. Nah, masuk dalam rongga paru-paru sampai ke alveoli, pertukaran gas tadi, dan masuk ke dalam pembuluh darah. Dari pembuluh darah akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, jangan jadi patokan Bapak Ibu. Mana yang cocok buat Bapak Ibu, silakan. Mau inhalasi, boleh. Mau diminum, boleh. Lagi sempat yang mana, boleh. Lagi tidak sempat, jadi minum, boleh. Jangan sama sekali tidak mengkonsumsi, karena Bapak Ibu kan harus tetap minum air juga gitu. Jadi sempatkanlah waktu sedikit, paling tidak diminum. Dan menghitung kebutuhan cairan kita kan 30-70 cc mililiter per kilogram berat badan dalam satu hari. Kalau berat saya 50, ya kalikan saja 50, berarti 2.500 mililiter, berarti 2,5 liter dalam satu hari. Kalau berat badan saya 50. Ya, nggak sama gitu. Tapi Bapak Ibu harus tahu 2,5 liter paling tidak dalam satu hari. Yang kedua, ya dengan cara melihat urin, warna urinnya, gampang browsing sendiri warna urin Anda hari ini, ada tulisannya, nanti lihat cocokkan warnanya apa. Kalau masih kuning, ada kadarnya, harus tambah minum. Ya, minum dengan yang baik, dengan adanya hidrogen sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Gitu ya, Bapak Ibu.